Sidang lanjutan dugaan korupsi bagi-bagi tanah aset Pemkot Kupang di wilayah Kelapa Lima, terdakwa mantan Wali Kota Kupang Yonas Salian, Senin 8 Februari 2021. Sidang dengan agenda menghadirkan saksi ahli hukum tata negara yang dihadirkan terdakwa Yonas Salian. Seusai sidang, saksi ahli Saryono Yohanes mengatakan, JPU keliru mendakwa mantan Wali Kota Yonas Salian dalam kasus ini, seolah-olah Yonas Salian menjual aset barang milik daerah. Menurutnya, dalam kasus ini barang yang diperkarakan saat ini belum dijadikan dalam aset milik daerah. Apalagi barang tersebut bukan dibeli menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan belanja daerah. Dari JPU mendakwa kepada Bapak Yonas Salian seolah-olah dia melakukan penjualan aset milik daerah. Padahal menurut hukum barang ini belum dijadikan sebagai barang milik daerah. Artinya untuk kita mengatakan bahwa sesuatu barang, apakah itu barang milik negara atau barang milik daerah, harus memenuhi dua indikator utama, yaitu satu adalah barang milik negara atau milik daerah tersebut harus dibeli atau diperoleh berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau ini tidak pernah dimuat di dalam anggaran pendapatan belanja negara dan belanja daerah, maka itu belum bisa dikategorikan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Yang kedua, bahwa barang dikatakan milik negara atau milik daerah itu perolehannya melalui perolehan yang sah, yaitu melalui satu hibah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, atau pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Sementara dilihat dari sisi kelengkapan dokumen pembuktian seperti sertifikat hak pakai pun tidak ada. Maka dengan sendirinya kopian sertifikat HP5 yang digunakan dalam kasus ini tidak sah secara hukum. Selain itu negara pun tidak dirugikan. Sementara untuk kewenangan terdakwa mantan Wali Kota Yonas Salian adalah sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak menyalahi aturan. Badulaba AFB TV melaporkan.